Reading ini untuk kamu yang sudah melalui banyak lika-liku kehidupan yang menumbuhkan jiwamu menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Sudah jelas, kamu sampai ke tahap menerima dirimu apa adanya. Tidak ada lagi pertentangan atau keinginan menggebu yang membuat jiwamu menderita. Kamu mencintai dirimu, semua pengalaman hidup, dan siapapun yang sudah hadir dalam hidupmu. Kamu bahkan mencintai sisi gelap yang ada padamu, kesalahanmu di masa lalu, dan orang-orang di masa lalu. Kepercayaan dirimu mungkin saja tidak 100%, tetapi kamu tidak lagi peduli pendapat orang lain atau judgement dari orang-orang. Bahkan semua pendapat dan opini orang lain tentang kamu sudah tidak lagi bisa mempengaruhimu. Kamu lebih percaya pada dirimu sendiri dan lebih nyaman mengikuti kata hatimu. Untuk sampai ke fase saat ini, kamu pernah melalui pergulatan kuat agar bisa keluar dari circle yang tidak bisa menerima keputusanmu. Circle hidupmu yang masih berada di pola pikir dan kebiasaan lama, tentu sulit sekali menerima dirimu yang baru. Bagi mereka, akan lebih gampang jika kamu kembali ke diri lama daripada menentang mereka yang berjumlah jauh lebih banyak. Misalnya kamu keluar dari perkumpulan pertemanan yang sudah lama kamu jalin. Keputusanmu itu tidak bisa diterima atau dipahami oleh teman-temanmu, tetapi diri baru yang sudah tercerahkan akan terus memaksamu melepaskan mereka dengan paksa. Tentu saja banyak sekali kejadian yang mengguncang perasaanmu akibat situasi tersebut, apalagi orang-orang yang kamu lepaskan akan berpikir negatif bahwa kamu sudah tidak mau bersama mereka lagi. Gosip dan prasangka pasti bisa kamu dengar dan rasakan. Sikap kejam mereka kepadamu adalah gambaran dari sikap balas dendam yang mereka tujukan untukmu. Cukup lama kamu berada dalam konflik seperti itu, dan sejujurnya kejadian seperti itu menyakitimu sangat dalam. Apalagi kamu selalu merasa sendiri karena tidak ada satupun yang bisa memahami perasaanmu. Masa peralihan atau masa melepaskan orang-orang lama ini cukup berat dan menyiksa perasaanmu. Tetapi sekarang kamu sudah menerima semuanya, termasuk menerima sikap atau kata-kata yang menyakitimu dari orang-orang yang tidak bisa menerima perubahanmu. Kamu menemukan ketenangan dan kedamaian yang berasal dari cinta tanpa syarat. Energi cinta tanpa syarat itu berasal dari dalam dirimu, di mana cinta itu menjadi kekuatan dan benteng yang melindungi dari efek negatif orang-orang yang berniat tidak baik padamu. Energi cinta tanpa syarat itu membuat kepercayaan dirimu tidak goyah. Jika kamu menemukan konflik dengan orang-orang di sekitarmu, misalnya keluargamu sendiri, kamu selalu memilih dirimu sendiri terlebih dahulu. Apa yang dikatakan dan diinginkan oleh intuisi atau naluri, itu yang akan kamu dahulukan. Melihat dari level energi yang kamu miliki saat ini, sudah jelas di masa lalu, kamu pernah melalui perang batin dengan diri sendiri melawan penilaian orang lain. Kamu yang lama terlalu peduli dengan opini orang lain tentang dirimu, sehingga kamu bertindak berdasarkan apa yang akan orang lain katakan bukan berdasarkan dirimu sendiri. Banyak kejadian dan peristiwa penting yang kamu lewati dengan menutupi dirimu yang sebenarnya, demi pendapat orang lain. Contohnya, kamu mendapat kesadaran bagaimana seharusnya bersikap atau berkata lebih santun. Tetapi grup pertemanan yang lama bersamamu akan menertawakan sikap santunmu. Otomatis kamu yang lama lebih memilih mengacuhkan pembelajaran tersebut agar teman-temanmu tidak mengolok-olok. Kejadian serupa di masa lalu sering terjadi dan berulang. Tanpa kamu sadari, tindakan itu mengubur semakin dalam diri sejatimu, sampai akhirnya kamu memutuskan keluar dari perkumpulan pertemanan yang membuatmu merasa menjadi orang asing. Semakin mahir kamu memilih dirimu sendiri, kamu akan mendapatkan kembali kekuatanmu. Sekali lagi sudah jelas terbaca, di masa lalu kekuatanmu berada di pendapat orang lain bukan di dirimu sendiri. Perlu kamu ingat, beberapa orang tetap saja tidak bisa menerima perubahanmu yang sekarang. Mereka masih terjebak pada dirimu di masa lalu, sama seperti mereka yang masih terjebak di diri lama mereka. Orang-orang yang tidak bisa move on itu sering sekali mengganggu energimu secara terang-terangan, seperti bergosip tentangmu, mengolok perubahanmu,
dan lain-lain. Mereka tidak percaya perubahan bisa terjadi pada setiap manusia, itu sebabnya mereka masih saja terjebak di diri lama mereka. Kebanyakan orang-orang yang sulit menerima perubahan jiwa terpaku pada perubahan 3 dimensi saja. Misalnya, kaya menjadi miskin, muda menjadi tua, gemuk menjadi kurus, dan lain-lain. Mereka tidak bisa merasakan perubahan paling besar, yaitu perubahan dalam diri, seperti perubahan pola pikir, perubahan kebiasaan, perubahan tutur kata, dan lain-lain. Berdasarkan salah satu kartu di sini digambarkan, ada satu atau beberapa orang narsistik yang selalu menggunakan ego demi menjatuhkanmu. Orang ini pandai memanipulasi keadaan dan pandai memutar balik kalimat demi menjebakmu. Keyakinan pada nilai dirinya sendiri bersumber dari kelicikan, penipuan, dan memanfaatkan orang lain. Dia ini yang paling rajin mencari semua kelemahan dan kekuranganmu lalu membicarakanmu pada orang lain. Membicarakanmu pada orang lain menjadi salah satu caranya mendapatkan perhatian atau simpati dari orang-orang. Apabila diri lamamu dulu mempercayai rahasia padanya, ia akan dibongkar dan diputar balik dengan tega lalu menyebarkannya kepada orang lain. Orang ini tidak bisa menerima perubahan sikapmu yang memilih menjauhinya. Sulit baginya melihatmu fokus pada hidupmu tanpa dirinya. Dia tidak menyadari bahwa dirinya sendirilah yang menjadi penyebab kamu berubah. Beberapa orang sulit menerima perubahan orang lain, padahal dia sendirilah yang menjadi sebab perubahan tersebut. Sekarang ini, di fase baru hidupmu, kamu akan bertemu dengan orang-orang baru yang setara denganmu. Circle pertemananmu akan mengecil, karena sulit bagimu menyatukan energi dengan orang-orang yang masih terjebak di diri lama. Pelajaran dan pemahaman baru sukar kamu bagikan kepada orang lain karena pemahaman tersebut sulit dicerna. Seolah-olah semesta memang hanya ingin kamu yang menerima pemahaman tersebut. Bagi kamu tidak akan ada pilihan mundur atau kembali ke diri lama. Kamu akan terus-menerus didorong untuk maju menerima banyak hal baru. Ibarat burung phoenix, kamu seperti terlahir terus-menerus, atau seperti kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna. Orang-orang yang mengalami perubahan seperti burung phoenix atau kupu-kupu tidak bisa kembali ke diri lama. Mereka harus mengalami perubahan demi perubahan. Sama seperti kamu yang harus terus maju memperbaharui jiwamu dan tentu berdampak besar pada fisik atau sekitarmu. Semakin jauh kamu melangkah dalam perubahan-perubahan, beberapa hal besar akan terjadi pada hidupmu. Salah satunya adalah, kamu menjadi pusat pilihan di antara orang-orang di circle hidupmu, yang tadinya tidak bisa menerima atau mempercayai ucapanmu. Kali ini mereka justru berubah seperti apa yang kamu ucapkan. Secara perlahan tetapi pasti, orang-orang di sekitarmu berubah menjadi seperti apa yang kamu inginkan. Catatan, kartu Seven of Swords tampak mendominasi dan menarik perhatian saya. Artinya, kamu yang resonate dengan reading ini dikelilingi oleh orang-orang yang sulit sekali melihat kamu move on dengan hidupmu. Sebenarnya mereka kehilangan diri lamamu yang selalu memberi kekuatan pada mereka secara sukarela. Yang bisa kamu lakukan adalah bekerja atau bersiasat lebih efisien. Pertimbangkan semua kemungkinan, periksa segala sesuatu dari semua sudut, dan tempatkan dirimu pada posisi mereka, agar kamu tidak kaget pada apapun yang mereka lakukan. Dengan begitu kamu tidak lagi terguncang, dan hanya menerima kesuksesan yang berasal dari kepercayaan diri menjadi pemenang. Kebalikan dari sikap mereka yang melakukan tindakan secara manipulasi, kamu justru memperoleh kemenangan berdasarkan naluri alami dalam perencanaan yang cerdas. Semua zodiak ada dalam reading ini, namun yang paling kuat adalah zodiak Gemini, Aquarius, dan Libra.